Hai, saya Alif dari The Consulting. Kembali ke YouTube kita. Yuk, Sobat Bisnis. Kali ini saya akan membahas, bahaya nih kalau belum tahu tanggal setor pajak. Kenapa saya bahas? Kenapa kira-kira? Nanti tak bahas, kalian simak dengan baik. Yang kedua, saya akan menerangkan kapan waktu Anda lapor, Anda setor. Teman-teman juga akan kita kasih tahu ke sana. Dan kapan waktu tanggal setor SPT masa juga. Jadi di sini Sobat Bisnis tahu gimana untuk lapor pajak atas tanggalnya dulu ya. Oke, untuk sekian yang saya akan sampaikan, saya akan membahas hal yang pertama itu adalah batas waktu pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak. Oke ya. Nah, yang saya jelaskan pertama adalah kapan waktu tanggal setor pembayaran atau lapor SPT tahunan orang pribadi. Nah, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Oke ya. Dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT tahunan adalah WPOP atau wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh nih penghasilan itu tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Itu ya. Nah, gimana nih kalau kekurangan pembayaran? Oke, kekurangan pembayaran pajak yang terutama berdasarkan SPT tahunan PPH, pajak penghasilan yang harus dibayar lunas sebelum SPT PPH disampaikan. Oke ya, untuk SPT OP itu sih nggak terlalu ribet. Tapi teman-teman harus tahu paling lambat atau paling lama nih itu 3 bulan setelah tahun baru. Jadi misalnya sekarang tahun 2020, tahun 2021 teman-teman harus menyampaikan lapor SPT di bulan Maret paling lama. Kalau enggak, kenapa? Nanti kita lihat videonya, yang satunya yaitu sanksinya ya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan. Nah, itu ada batas waktunya teman-teman. Sobat Bisnis, di sini kita akan menyampaikan yang SPT badan ini agak riskan. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan badan, kita harus teliti yang kita laporkan apa aja. Karena SPT badan ini ada lingkupnya, skupnya agak cukup luas. Oke ya, itu note-nya. Nah, saya jelaskan untuk penyampaian lapor pajaknya serta tanggalnya. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Sama sih penjelasannya kayak SPT tahunan OP. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan, pajak penghasilan yang harus dibayar lunas sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan. Oke ya. Nah, di sini SPT badan intinya sih teman-teman harus menyampaikan atau melaporkan SPT itu setelah akhir tahun ini, berarti 2021-nya teman-teman harus paling akhir bulan April. Itu sih penangkapannya, pokoknya April deh lapor. Gitu ya. Oke, untuk SPT masa. SPT masa ini ada batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Jadi bulanan teman-teman ya. Jadi ketika kita mau ngelaporin ya bulan depan paling enggak itu 20 hari setelah akhir masa pajak. Simpel sih. Terus ada lagi nih note yang lain, seperti Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah pajak terutangnya atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak untuk SPT masa yaitu saya sebutkan yaitu ada 4 kira-kira. 4 itu apa aja sih? Nah, jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur,
termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayarannya pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan juga di hari berikutnya juga. Nah, kalau yang pemilu? Nah, misalnya bertepatan dengan masa kampanye. Kok kampanye ya? Pemilihan umum deh. Pemilihan umum di mana kita bertepatan pada pemilihan umum. Nah, itu kita tergantung dengan siapa pemerintah yang menentukan kebijakan. Seperti itu. Nah, itu sih. Ada lagi nih, yaitu batas waktu pembayaran penyetoran atau pelaporan pajak untuk SPT massa. Oke, untuk SPT massa yang saya jelaskan adalah jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2 atau store sendiri. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini adalah kayak sewa tanah, bangunan, bunga, dan lain-lain. Nah, itu sesuai dengan peraturan pasal 2 PMK 242 PMK 03 tahun 2014, yaitu batas pembayarannya paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Yang ini store sendiri ya, berarti inisiatif, bagus dong. Oke, batas pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu. Gimana nih kalau yang PPh pasal 4 ayat, kalau saya dipotong? Nah, kalau yang tadi kan kita harus tanggal 15. Kalau yang dipotong kita harus pembayarannya tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk lapornya maksimal juga tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu. Saya jelaskan lagi nih yang lain. Di sini ada banyak sih. Ada 20 jenis macamnya, jenis pajaknya. Saya ambil beberapa yang sifatnya umum ya teman-teman ya. Bisa yang lain. PPh pasal 15. Store sendiri itu kayak perusahaan pelayaran, penerbangan. Nah, kalau ini store sendiri, kita harus bayarnya tanggal 15 bulan berikutnya. Maupun pelaporannya juga tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, kalau yang dipotong gimana nih yang dipotong? Sama kayak yang PPh 4 ayat 2 yang saya jelaskan. Itu pembayarannya tanggal 10, tanggal 20-nya baru mulai untuk pelaporannya. Yang lain nih, saya contohkan lagi. PPh pasal 21. PPh pasal 21 nih, kapan nih aku harus bayarnya, gitu ya. Oke, sobat bisnis, di sini ketika Anda memiliki karyawan mengenai PPh pasal 21 ya, teman-teman harus bisa melakukan pembayaran pada SPT massa, yaitu bulanan ya, itu tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Sama hal seperti PPh pasal 23, yaitu jasa, atau PPh pasal 26. 26 itu tentang luar negeri ya. Nah, gimana nih batas pembayarannya? Oke, pembayarannya tetap tanggal 10, tapi untuk laporannya juga sama tanggal 20. Maupun yang PPh pasal 25. 25 pun pembayarannya tanggal 15, untuk laporannya juga tanggal 20. Terus ada lagi nih, PPh pasal 22 impor, tapi store sendiri. Nah, gimana? Tidak ada batas pelaporan, tapi pembayarannya adalah saat penyelesaian dokumen PIB, teman-teman. Nah, itu. Kalau yang pemungut gimana? PPh pasal 2 yang dipungut. Pemungut. Nah, itu 1 hari kerja berikutnya, teman-teman, untuk batas pembayarannya. Nah, batas pelaporannya hari kerja terakhir minggu berikutnya. Oke. Nah, di sini batasnya itu pelaporannya lebih cepat daripada pelaporan yang lain. Karena ini terkait dengan PPh pasal 22 impor. Untuk itu sih yang lebih umumnya. Saya menjelaskan yang sekiranya teman-teman bersifat umum ya. Nah, gimana nih supaya aku nggak telat bayar, nggak telat lapor? Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi atau pengingat-pengingat kalender yang ada di aplikasi teman-teman. Nah, di sini juga Dirjen Pajak di DJP Online juga menyediakan situs dimana kapan Anda lapor, kapan Anda bayar. Seperti itu. Anda bisa memanfaatkan situs itu dengan baik untuk mencegah keterlambatan, untuk mencegah sanksi, denda. Bisa jadi pidana, bisa jadi perdata. Wah, bahaya lagi nih. Oke ya.
Di sini saya akan jelaskan lagi mengenai ketentuan terkait SPT massa tentang PPh pasal 25. Nah, di sini ada catatan kecil. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT massa PPh pasal 25 adalah WPOP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, atau WPOP yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan. Penghasilan itu tidak melebihi PTKP. Nah, seperti itu. Yang ketiga, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan PP 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan surat SSPN biasanya, SSP, dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi pembayaran negara. Nah, gitu sih teman-teman. Jadi di sini cukup jelas saya sampaikan kenapa seperti saya sampaikan awal, kenapa ini dibahas. Ya jelas ini bermanfaat banget untuk teman-teman yang awam banget tentang kapan lapor pajak, kapan setor, dan sanksinya. Sanksinya nggak saya bahas di sini, tapi di video nextnya ya. Terus kapan waktu tanggal setor pembayaran SPT tahunan mengenai orang pribadi atau badan nih, sudah saya jelaskan. Kenapa, kapan? Ya tadi, sesuai dengan PPh-nya, mungkin 4 ayat 2 kayak sewa tadi yang store sendiri maupun dipotong. Jadi kita tanggal 15 yang untuk store sendiri pembayarannya, yang tanggal 10 store dipotong untuk pembayarannya, pelaporannya tetap di tanggal 20. Seperti itu. Waktu tanggal store SPT massa gimana? Ya tadi, jadi SPT massa yang kita jelaskan adalah bulanannya ya. Jadi hari bulan ini kita bayarnya bulan besok. Itu kapan? Sudah saya jelaskan di sini. Jadi teman-teman bisa ini mudah untuk dipelajari. Jadi tidak perlu untuk serius-serius banget ya, serius nggak apa-apa, tapi enjoy sekali. Simple thing sih. Nah, ya teman-teman yang bingung, yang susah bertanya, yang malu bertanya, sekiranya teman-teman ada pertanyaan nih, bisa kolom komentar itu diisi atas pertanyaan-pertanyaan atau kasus tertentu. Sobat bisnis, sekian untuk video materi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini ke rekan-rekan bisnis sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.